kabar pemirsa Weekly News 88 dimanapun Anda berada? Senang sekali saya bisa kembali hadir ke hadapan Anda untuk menyajikan berbagai informasi sepekan tanggal 8 edisi ke-8 Minggu ketiga November 2023. Bersama saya, Sandra Claudia, mari kita simak informasi selengkapnya. Minggu 12 November 2023, kejuaraan turnamen Taekwondo Indonesia Dalam Tamat 8 Cup tahun 2023 resmi dinyatakan ditutup. Asintel Dalam Tamat 8, Kolonel Laut Khusus Insinyur Florendo V. Jacobus MSI, mewakili Dalam Tamat 8 Laksamana Pertama TNI, 0 DJ Taka SAP MT/CHRMP, bertempat di Atrium Kawono City Walk, Manado. Pada hari terakhir sebanyak 145 pertandingan yang dilaksanakan dalam kejuaraan Open Turnamen Taekwondo Dalam Tamat 8 Cup 2023 dengan juara bergilir diraih oleh Bang Sulutko Taekwondo Club. Senin 13 November 2023, Wakil Komandan Lantamal 8 Kolonel Marinir Mikario Widodo M. Han memberikan pengerahan kepada personel Lantamal 8 saat apel pagi bertempat di lapangan apel Mako Lantamal 8. Beberapa arahan yang disampaikan diantaranya, tingkatkan kebersihan dan lebih peduli dengan lingkungan kerja masing-masing, tingkatkan kedisiplinan anggota dan setiap kasatker akan mengetahui keberadaan anggotanya apabila tidak hadir saat apel pagi. Senin 13 November 2023, rapat staf yang dihadiri para pejabat utama dan kasatker Lantamal 8 dipimpin langsung Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI, 0 DJ Taka SAP MT/CHRMP bertempat di ruang rapat Mako Lantamal 8. Komandan Lantamal 8 menyampaikan hal pokok pembahasan diantaranya laporan-laporan bidang anggaran, latihan dan evaluasi pelaksanaan program kerja dan anggaran tiap satker agar segera dibuat jelang tutup tahun 2023 dan penyerapan anggaran TW 4 tahun anggaran 2023 agar dimaksimalkan. Senin 13 November 2023, rapat lanjutan rapat koordinasi teknis penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2024 diikuti asisten personel dan Lantamal 8, Kolonel Laut Khusus Dr. Andes Dadang Kusrana secara video conference bertempat di ruang kerja Aspers dan Lantamal 8. Adapun rapat lanjutan tersebut dilaksanakan sebagai evaluasi pelaksanaan penerimaan calon prajurit TNI Angkatan Laut tahun anggaran 2023. Senin 13 November 2023, Kepala Dinas Hukum Lantamal 8 Letkol Laut Hukum DKI Estikoalo SHMH hadir sebagai narasumber dalam seminar pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Samratulangi. Kegiatan tersebut dilaksanakan di Auditorium Lantai 12, Gedung Fakultas Hukum Universitas Samratulangi, Manado. Kadiskum Lantamal 8 menyampaikan, sudah kita ketahui Hari Bela Negara atau HBN diperingati tanggal 19 Desember setiap tahunnya untuk mengenang peristiwa sejarah agresi militer Belanda kedua pada tahun 1948 atau 75 tahun yang lalu. Bela negara mempunyai dasar hukum yaitu Pasal 30 Ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945. Bunyi pasal tersebut adalah tiap-tiap warga negara berhak dan ikut serta dalam pertahanan dan keamanan negara. Senin 13 November 2023, rapat sidang usulan kenaikan pangkat personel Lantamal 8 kala waktu 1 April 2024 dipimpin Wakil Komandan Lantamal 8 Kolonel Marinir Mikario Widodo M. Han bertempat di ruang rapat Mako Lantamal 8. Wakil Komandan Lantamal 8 menyampaikan, sesuai dengan perencanaan administrasi personel Lantamal 8 menyiapkan 48 personel yang terdiri dari perwira, bintara, dan tamtama untuk diusulkan kenaikan pangkat kala waktu 1 April 2024. Selasa 14 November 2023, Asops dan Lantamal 8 Kolonel Laut Pelaut Dwi Yoga Pariyadi MT Rahanla MMCTMP mewakili Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 DJ Taka SAP MT/CHRMP hadir sebagai narasumber dalam rapat evaluasi pengelolaan wilayah perbatasan tahun 2023 bertempat di ruang rapat Badan Pengelolaan Perbatasan Daerah atau BPPD Provinsi Sulawesi Utara. Rapat ini bertujuan untuk mengevaluasi kinerja kerja masing-masing pihak khususnya di wilayah Sulawesi Utara, yang mana Provinsi Sulawesi Utara mempunyai 14 kecamatan lokasi prioritas yang akan dievaluasi terkait pengelolaan batas wilayah dan pembangunan kawasan perbatasan di 14 kecamatan lokasi prioritas atau LOKPRI tahun 2023.
Selasa 14 November 2023, audiensi pejabat dan staf Komisi Pemilihan Umum atau KPU Provinsi Sulawesi Utara diterima langsung Komandan Lantamal 8, Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP bertempat di lobi Mako Lantamal 8. Pada momen audiensi tersebut, selain sebagai ajang silaturahmi, tim audiensi KPU Provinsi Sulawesi Utara menyampaikan permohonan kepada Komandan Lantamal 8 terkait bantuan distribusi material pemilu untuk pulau-pulau wilayah Sulawesi Utara. Rabu 15 November 2023, kegiatan menanam 10 juta pohon bersama Polri yang serentak digelar di sejumlah wilayah Indonesia diikuti Aspotmar dan Lantamal 8 Kolonel Laut Pelaut Surya ISHM Tirhanla mewakili Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP. Dalam kesempatan tersebut, Aspotmar dan Lantamal 8 berharap pihak swasta dan masyarakat dapat ikut berkontribusi dalam upaya penghijauan dengan menanam pohon di Manado. Tidak hanya pemerintah saja, masyarakat juga turut bisa menanam pohon, ujarnya. Rabu 15 November 2023, acara syukuran dalam rangka memperingati hari ulang tahun ke-78 Korps Marinir tahun 2023 dihadiri dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP bertempat di sarang petarung Mako Batalion Marinir Pertahanan Pangkalan 8 Bitung. Acara syukuran ini dimaksudkan untuk mempererat salinan hubungan keakraban, bukan hanya sesama prajurit Korps Marinir, tetapi juga dengan seluruh anggota TNI Angkatan Laut di jajaran Lantamal 8, ujar Komandan Lantamal 8. Rabu 15 November 2023, rapat pembahasan propost agenda item dipimpin Asintel dan Lantamal 8 Kolonel Laut Khusus Insinyur Florendo V. Jacobus MSI, mewakili Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAP/CHRMP bertempat di ruang serbaguna Mako Lantamal 8. Rapat tersebut sebagai tindak lanjut terkait pelaksanaan kunjungan antara Presiden Republik Indonesia dengan Presiden Filipina pada tanggal 5 September tahun 2022. Kedua presiden telah menyepakati beberapa komitmen yang perlu mendapat perhatian dan tindakan lebih lanjut. Salah satu materi yang dibahas adalah peninjauan terhadap perjanjian patroli perbatasan dan perjanjian lintas batas 1975. Kamis 16 November 2023, peringatan hari ulang tahun ke-78 Brimob Polda Sulawesi Utara dihadiri Wakil Komandan Lantamal 8 Kolonel Marinir Mikario Widodo M.Han, mewakili Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP bertempat di Mako Brimob Polda Sulawesi Utara. Wakil Komandan Lantamal 8 berharap acara syukuran ini dapat digunakan sebagai ajang untuk mempererat salinan hubungan keakraban, tidak hanya antar personal Brimob, tetapi juga dengan seluruh jajaran TNI Polri yang ada di wilayah Sulawesi Utara. Dirgahayu Korps Brimob Polri ke-78, semoga Brimob semakin jaya, ucap Wadan Lantamal 8. Kamis 16 November 2023, Philippine Border Committee dan Indonesian Border Committee Chairman's Conference ke-40 berlangsung secara video conference dan hybrid dengan tuan rumah Filipina. Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP selaku Ketua Komite Perbatasan Republik Indonesia membuka konferensi tingkat Ketua Perbatasan Republik Indonesia Filipina secara video conference. Dalam kesempatan konferensi pada Ketua Perbatasan ini, pihak Indonesia menyampaikan 6 poin penting yang dibahas oleh kedua negara, yaitu mereview perjanjian tahun 1975. Kamis 16 November 2023, Paban 6 Komkin Pers Persal Kolonel Laut Elektronika Junaedi STCFRA didampingi Aspers dan Lantamal 8. Kolonel Laut Khusus Dr. Andes Dadang Kusrana mewakili dan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 Dijitangka SAPMT ROPS/CHRMP, pimpin acara workshop I-Kinerja TNI Angkatan Laut bertempat di Grahayu Sudarso Mako Lantamal 8. Workshop I-Kinerja TNI Angkatan Laut merupakan program kerja dari Spersal. Tujuan dilaksanakannya workshop I-Kinerja adalah agar personel Lantamal 8 mampu melaksanakan pengisian aplikasi I-Kinerja secara mandiri. Jumat 17 November 2023, upacara bendera 17-an yang digelar di lapangan Apel Mako Lantamal 8 dipimpin Asintel dan Lantamal 8 Kolonel Laut Khusus Insinyur Florendo V. Jacobus MSI. Dalam upacara tersebut, Asintel dan Lantamal 8 membacakan amanat Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MT Ropsla, yakni dalam menghadapi situasi nasional dan dunia yang tidak menentu,
kita perlu bersikap bijak dan bertindak secara efektif. Pertahanan dan keamanan negara harus tetap menjadi prioritas utama. Jumat 17 November 2023, Seminar Nasional Koarmada RI dalam rangka Hari Armada tahun 2023 yang bertemakan Koarmada RI mendukung kekuatan laut Nusantara terus melaju bersama untuk Indonesia maju, diikuti Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 di CTKS APMT Ropslas CHRP secara video conference bertempat di Ruang Serbaguna Mako Lantamal 8. Seminar tersebut dilaksanakan secara terpusat bertempat di GOR OB Sya'af Mako Koarmada RI dengan pimpinan Kepala Staf Angkatan Laut Laksamana TNI Dr. Muhammad Ali SEMM MTR Ropsla dan diikuti secara video conference seluruh jajaran TNI Angkatan Laut di seluruh Indonesia. Jumat 17 November 2023, serah terima 5 jabatan strategis Lantamal 8 dipimpin langsung Komandan Lantamal 8 Laksamana Pertama TNI 0 di CTKS APMT Ropslas CHRP bertempat di Mako Lantamal 8 Manado. 5 jabatan yang diserah terimakan yakni Jabatan Danlanal Gorontalo dan Pom Lantamal 8 dan Tim Intel, Keakun Lantamal 8 dan pengukuhan Jabatan Kadispen Lantamal 8. Komandan Lantamal 8 dalam sambutannya mengucapkan terima kasih atas dedikasi, loyalitas, prestasi, kerja keras dan sumbangan pemikiran serta usaha yang telah dilakukan selama ini kepada pejabat lama dan mengucapkan selamat atas kepercayaan yang diberikan oleh pimpinan TNI Angkatan Laut kepada pejabat yang baru. Pemirsa, demikianlah informasi tentang Lantamal 8 yang dapat kami sajikan untuk Anda. Terima kasih atas kebersamaannya. Saya, Syuza Claudia, pamit undur diri dari hadapan Anda, dan sampai jumpa pada Weekly News Lantamal 8 berikutnya. Ganda Jala, Satya Perkasa, Dalam Seva, Jaya Mahe.